Halo minasan, jumpa lagi bersama Dike. Oke, pada kesempatan ini Dike akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Kimetsu no Yaiba season ketiga episode 9. Dike kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Hakanesuka masih fokus mengasah pedangnya, sementara Kanamori masih begitu ketakutan melihat pertarungan antara Tokito melawan Gyoko. Gyoko nampak tidak terima jika Tokito meremehkannya, tapi Tokito sebenarnya tidak ada niatan untuk meremehkan Gyoko. Dia hanya menyatakan fakta bahwa Gyoko pasti akan mati terpenggal oleh pedangnya. Entah mengapa, saat ini Tokito merasa kalau dirinya benar-benar dalam kondisi yang sangat prima. Gyoko pun mengungkapkan kalau cara bicara Tokito yang datar dan tanpa emosi itulah yang membuatnya merasa sangat diremehkan. Dia pun berpindah membelakangi Tokito sambil memanjangkan beberapa lengannya. Dia lantas merendahkan Tokito, yang mana si Tokito hanyalah bocah miskin yang tidak berpendidikan. Keduanya pun saling mencaci maki dan menghina satu sama lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Awalnya Gyoko santai-santai saja menerima hujatan Tokito. Namun ketika Tokito menyinggung guci Gyoko yang cacat, tidak simetris dan merupakan barang sampah, si Gyoko pun langsung naik pitam. Dia lantas mengeluarkan 10 guci di masing-masing tangannya dan langsung menyerang Tokito dengan serbuan 10.000 ikan lendir melayang. Gyoko nampak sangat percaya diri dan yakin kalau serangan teknik darah iblisnya yang satu ini akan mencekik Tokito hingga mati. Hebatnya, si Tokito berhasil membabat habis 10.000 ikan tersebut dengan teknik pernafasan kabutnya. Hal ini pun membuat Gyoko begitu kaget, namun dia masih tenang karena darah pasukan ikannya akan menyebarkan racun sebelum menjadi debu karena efek pedang Nichirin. Jika racun tersebut sampai mengenai kulit, maka bisa dipastikan si Tokito bakalan tamat. Namun sebelum hal itu terjadi, Tokito mengerahkan teknik pernafasan kabut gaya ketiganya, di mana pemburu iblis muda ini mampu menghempaskan 10.000 ikan-ikan Gyoko dengan sekali ayunan pedang. Sedetik kemudian, Tokito langsung melesat dan memenggal kepala Gyoko. Sayangnya yang ditebas Tokito hanyalah kulit luar Gyoko saja, atau dengan kata lain, si Gyoko telah melakukan pergantian kulit. Disinilah diperlihatkan wujud Gyoko yang sebenarnya, di mana tubuhnya memiliki ekor panjang yang menyerupai ular. Gyoko mengklaim kalau Tokito adalah orang ketiga yang bisa melihat wujud aslinya. Walau sisik di tangannya transparan, namun sisik tersebut sangat keras dan bahkan lebih kuat dari berlian. Dalam sekejap mata, Gyoko langsung melesat dan memukuli Tokito dengan begitu brutal. Untungnya si Tokito mampu menghindari semua serangan Gyoko dengan begitu mudah. Pun demikian, baju Tokito langsung robek dan berubah menjadi ikan. Ya, apapun yang disentuh Gyoko akan berubah menjadi ikan-ikan segar. Gyoko benar-benar menyombongkan kekuatannya, baik itu tubuh, kecepatan atau bahkan sisik beriak di tubuhnya. Dia juga masih belum serius dalam mengerahkan segenap kekuatan iblisnya. Namun Tokito hanya diam saja, dan setelahnya dia malah tersenyum senang sembari mengompori Gyoko. Mau sehebat apapun serangan Gyoko, hal tersebut hanyalah sia-sia saja jika serangan tersebut tidak mengenai sasaran. Shin pun flashback di masa lalu, yang mana kala itu si Tokito kehilangan kakaknya. Kemarahannya benar-benar mendidih saat melihat tubuh Yuichiro yang dipenuhi belatung dan mulai membusuk. Belatung tersebut juga mulai menggerogoti tubuh Tokito, dan dia juga merasa bakalan segera mati. Di saat genting tersebut, untungnya Nona Amane dan putrinya datang untuk menyelamatkannya. Mereka memberi pertolongan pertama dan dengan segera membersihkan luka-luka Tokito. Apapun yang terjadi,
Amane tidak akan membiarkan Tokito tewas begitu saja. Setelah sadar dan belum sepenuhnya pulih, tanpa membuang waktu, Tokito langsung berlatih pedang di bawah guyuran hujan. Meskipun dia kehilangan ingatan, tapi tubuhnya masih mengingat dengan jelas tentang segala kemarahan dan kesedihan setelah ditinggal mati sang kakak. Oleh sebab itulah, dia berlatih mati-matian hingga muntah darah hanya demi memusnahkan iblis di muka bumi. Gyoko kembali menyerang Tokito dengan seni teknik darah iblisnya. Walau kecepatannya sangat luar biasa, tapi Tokito masih sanggup mengimbanginya. Sambil menyerang, lagi-lagi si Gyoko menyombongkan kekuatannya. Dia akan mencabut kepala jelek Tokito dan menggantinya dengan kepala ikan yang bagus. Dia lantas membelakangi Tokito dan melesetkan cakaran fatalnya pada pemburu iblis tersebut. Namun saat itu juga Tokito melepaskan teknik pernafasan kabut gaya ketujuhnya, di mana bayangannya tiba-tiba menghilang dan seakan-akan ditelan oleh kabut yang begitu tebal. Gyoko pun dibuat bingung, apalagi dia selalu saja gagal dalam mendaratkan beberapa pukulannya. Iblis ini pun merasa terpenjara di dalam penjara kabut yang sangat pekat. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Tokito muncul dan melesatkan pedang nichirinnya tepat di leher Gyoko. Jelas saja leher Gyoko langsung jatuh dan terpisah dari tubuhnya. Iblis bulan atas ini pun nampak panik dan mulai mati rasa. Dia masih tidak begitu paham dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat kepalanya menggelinding di atas tanah, dia pun menyadari kalau lehernya telah tertebat. Gyoko benar-benar syok dan tidak menyangka bisa dikalahkan begitu saja oleh seorang bocah. Iblis ini masih sangat tidak terima dan kembali mengumpat Tokito dengan kata-kata kasar. Saat Gyoko berusaha menumbuhkan lehernya kembali, saat itu juga Tokito langsung membelahnya dengan begitu brutal. Hashira kabut ini pun mencincang kepala Gyoko hingga hancur dan tidak bersisa sama sekali. Saking muaknya, Tokito meminta Gyoko untuk berhenti bicara dan memaksanya untuk segera pergi ke neraka. Setelah membunuh Gyoko, tanda pemburu iblis di pipi kanan dan kiri Tokito pun menghilang. Kini Tokito telah mendapatkan keyakinannya kembali. Dan selama dia memahami jati dirinya yang sebenarnya, dia mampu mengerahkan segenap kekuatannya untuk membantai para iblis. Sesaat kemudian, Tokito menyampaikan keinginannya pada Kanamori untuk segera pergi dan membantu Tanjiro. Namun dia terlihat pucat dan gemetaran. Kanamori pun sangat panik ketika melihat mulut Tokito mengeluarkan busa. Dia ingin meminta tolong pada Hagenisuka. Sayangnya penempa pedang tersebut benar-benar sangat fokus dan tidak bisa diganggu. Sesaat kemudian Tokito pun akhirnya ambruk dan lemas tidak berdaya. Saat itulah Kotetsu meminta Kanamori untuk memiringkan tubuh Tokito. Tentu saja Kanamori sangat ketakutan karena dia berpikir kalau Kotetsu sebelumnya telah mati. Faktanya si Kotetsu masih baik-baik saja karena di perutnya tersimpan gagang pedang pemberian Tanjiro. Sebelumnya Tanjiro meminta pada Kotetsu untuk memasangkan gagang pedang tersebut pada pedang barunya nanti. Melihat gagang tersebut, Tokito pun mengingat sosok Rengoku Kyojuro yang nampak selalu bersemangat serta mengajaknya untuk terus berjuang sebagai sesama Hashira. Dia pun didatangi oleh mendiang keluarganya, di mana saat itu untuk pertama kalinya sang kakak tersenyum dan sangat bangga padanya. Oke, kita berpindah dulu pada Tanjiro yang saat ini masih terus berjuang keras menghadapi ganasnya serbuan naga kayu milik Sohakuten. Tanjiro nampak terhempas ke langit, dan dia mulai memahami pola serta jarak serangan para naga. Saat hendak melaju, Tanjiro mendapatkan serangan gelombang suara yang membuat gendang telinganya robek. Dia pun berusaha bangkit, walau matanya masih berputar-putar dan kakinya tidak sanggup berdiri. Salah satu kepala naga berhasil membuat kaki Tanjiro cedera parah dengan hembusan angin luar biasanya. Sementara itu naga yang lainnya juga melepaskan kekuatan petir yang begitu mengerikan pada Tanjiro. Tanjiro pun sadar kalau kepala naga kayu Sohakuten diberkahi dengan kemampuan 4 iblis emosi Hantengu. Nezuko dan Genya juga dibuat repot dan mereka tidak sanggup sama sekali untuk membantu Tanjiro. Tanjiro sendiri hanya bisa menghindar, dan dia tidak sempat melawan balik dengan teknik pernafasannya. Meskipun Tanjiro mengetahui arah serangan kepala naga kayu, namun dia tidak bisa menanggulangi serangan tersebut. Dia pun menjaga jarak dari jangkauan naga Sohakuten sambil menyiapkan beberapa serangan balasan. Namun parahnya, si kepala naga kayu bisa memanjangkan diri dan mencaplok Tanjiro. Tanjiro pun tidak berkutik,
dan dia akhirnya ditelan bulat-bulat oleh salah satu kepala naga. Tentu saja Nezuko dan Genya sangat terkejut. Mereka sebenarnya ingin membantu, namun keduanya terkekang dan benar-benar tidak sanggup melakukan apapun. Tubuh Tanjiro nampak terkencet parah di dalam mulut naga kayu. Dia pun pasrah dan mungkin saja ini memang ajalnya. Saat Sohakuten begitu yakin berhasil membunuh Tanjiro, saat itulah Mitsuri Kanroji datang dengan pedang lenturnya. Kanroji pun membelah leher naga kayu yang menelan Tanjiro dan setelahnya menyelamatkan Tanjiro dari ambang kematian. Dia pun meminta maaf pada Tanjiro karena telah datang terlambat. Dia lantas meminta Tanjiro untuk santai dan beristirahat saja karena selama ini Tanjiro telah berjuang dengan begitu keras. Dia juga berjanji akan menyelamatkan Nezuko dan Genya dari cengkraman Sohakuten. Intinya, Kanroji meminta Tanjiro untuk mempercayakan semua sisa pertarungan kepadanya. Kanroji pun langsung meresat dan tidak peduli dengan peringatan Tanjiro, di mana Sohakuten adalah iblis bulan atas peringkat keempat. Sambil terus berlari, gadis ini pun memainkan pedang lenturnya, hingga membuat beberapa kepala naga kayu Sohakuten semburat dan kocar-kacir tidak karuan.